hari ini di kota Jakarta hujannya deras sekali ya. Mudah-mudahan semua yang masih dalam perjalanan bisa selamat sampai tempat tujuan. Saya Kak Ros, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret Lab. Hari ini ditemani oleh Dani di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita pojok dulu yuk untuk membahas dan mengintip apa sih yang lagi ramai diperbincangkan dan juga menjadi perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, kita masih menantikan ya seperti apa sih suasana akad nikah Luna Maya dan Maxim yang rencananya akan digelar pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat atau 15.30 sih ya harusnya waktu Indonesia bagian tengah. Ya kan, coba kita lihat. Ini pengumuman dari TS Media yang akan menyiarkan mungkin streaming secara live dari sana, dari lokasi begitu. Dan ini mana gambarnya? Oke. Oke, baiklah ya. Oke ya. Salah gambar. Dan walaupun akad nikahnya masih kira-kira 30 menit lagi akan digelar, tapi sudah trending ya untuk pernikahan Luna dan Maxim ini. Tadi sih jam 11 sudah trending nomor 2 di sosial media gitu ya. Dan bahkan dari TS Media juga mengajak untuk kondangan online. Kita akan menuju ke reporter insert yang sudah ada di sekitar lokasi digelarnya akad nikah begitu ya. Masih seperti kemarin rekan-rekan media ini masih belum boleh masuk ke dalam. Tapi kita pengen tahu seperti apa sih suasana pada saat tadi laporan di jam 11 siang ya. Ada siapa? Mas Egi, silakan Mas Egi. Ya, terima kasih Karos, pemirsa Rumpi ya di rumah. Dan sekarang saya sedang kembali di Ubud tepatnya, dan di belakang saya ini adalah proses untuk masuk ke venue tempat pernikahan Luna Maya dan Maxim Botier. Dan sejauh mata memandang kita tadi juga sudah melihat ada beberapa teman-teman artis dari Luna Maya, ada ya Nagita Slavina yang sudah hadir, memang sedang mempersiapkan diri karena ada beberapa seperti make up atau busana yang memang mereka persiapkan untuk melihat kemana melaksanakan akad pernikahan. Dan sejauh ini kita sedang check-in pertama, bisa dibilang lokasi ini memang sangat intimate, dan ini adalah penjagaan pertama dalam penjagaan ini memang sangat sekali hanya orang terdekat atau mungkin kerabat-kerabat dari kedua mempelai. Dan sejauh tadi saya juga sempat melihat bahwa beberapa teman kerabatnya para artis ini memang arahnya dari sini, mungkin dia coba buat make up, lalu mereka juga mempersiapkan diri agar tampil lebih pada mempelai. Dan saat ini kita masih menunggu seperti apa kegiatannya. Dan tadi juga sudah saya melihat ada beberapa vendor yang datang, mungkin ada seperti Janur, karena memang sebentar lagi akan dilaksanakannya akad pernikahan dari Luna Maya dan Maxim ya. Seperti itu Karos, mungkin informasi yang kita dapat sejauh ini. Baik, terima kasih Mas Egi untuk laporannya dan selamat bertugas. Dan kita tunggu laporan pandangan mata selanjutnya dari tim Insert. Kita kembali lagi di studio ya, kita masih nantikan sekitar 30 menit lagi ya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan acaranya lancar, langgang juga. Tadi ada beberapa artis yang udah tadi sih jam 11 katanya Maya Estianty udah datang. Kalau lihat tuh banyak teman-temannya juga sudah mulai posting, sudah ada di Bali beberapa gitu ya. Dan ada juga yang beberapa juga yang memposting ucapan selamat untuk Luna dan Maxim. Nah, berita lainnya yang juga ramai ini baru ketahuan kemarin ya kan. Sebetulnya, tapi ramai lagi. Kita intip ini ada berita Andre Taulani kembali menggugat cerai sang istri. Ini adalah gugatan yang ketiga. 2 gugatan yang sebelumnya itu tidak dikabulkan oleh pengadilan karena dianggap tidak terbukti alasan-alasan perceraiannya, yaitu adanya pertengkaran yang tidak kunjung selesai gitu. Dan ini sebetulnya sudah diajukan dari tanggal 9 April secara e-court, tapi baru ketahuan. Dan ini sudah ada statement dari dari Humas Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang. Dan kalau kita lihat tanggal 9 April itu pada saat didaftarkan ya secara e-court
Itu kalau kita lihat postingan istrinya yang digugat cerai itu lagi di Dubai. Tapi kita lihat dulu nih postingan dari Humas Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang berikut ini. Berarti sudah masuk tahap mediasi begitu ya, dua-duanya hadir di persidangan. Ini kan diajukan di 9 April, berarti kan seminggu sesudah, kurang lebih seminggu lah sesudah Lebaran ya. Kalau kita lihat postingan mereka di pada saat Lebaran gitu ya. Ini kalau Andre Taulani postingan fotonya sih dia bersama dengan keluarga besarnya gitu ya. Sementara postingan istrinya itu bersama anak-anaknya, anak-anak mereka, tapi nggak ada Andre Taulani yang diposting ya. Tapi pastinya kan kalau Lebaran marah sama-sama, tapi yang diposting yang dipilih itu gitu ya. Kemudian terakhir juga ada postingannya Andre Taulani. Ini kapan sih postingnya? Ayo kapan? Aku lupa nih tanggalnya dia posting. Lama. Oke, kita baca. Ini tuh ada tanggalnya tuh. Ya, 2 hari yang lalu. 3 hal yang kubutuhkan dalam hidupku sekarang katanya. 1, tidur tenang. 2, hati senang. 3, banyak uang. Kita juga sama, pingin juga ya. Ya kita tunggu aja. Komentar netizen cukup menarik sih ya. Ini karena sudah 3 kali menggugat cerai, ini yang kali ketiga gitu ya. Komentarnya adalah gitu, ngebet cerai, udah ada yang nunggu sepertinya. Yang berikutnya ada lagi, pisah rumah sama jangan dinafkahin bang 6 bulan gitu. Pengadilan agamanya memang aneh. Sudah jelas suami mau menceraikan, sudah tidak ada kecocokan, tapi hakim pengadilan agama tidak menyetujui. Ini anehnya. Ini sebenarnya nggak aneh. Yang benar itu memang perceraian itu tidak dipermudah gitu. Gitu kan kalau kata Pak Ustadz kemarin, iya kan? Yang berikutnya, apalagi kalau mau cepat dikabulin harus jelek-jelekin pasangan Pak Haji biar ada unsur ribut-ributnya katanya gitu. Tapi mudah-mudahan nggak perlu sampai seperti itu ya kan. Namanya aku setahu aku ya, pengacara perceraian pun kalaupun menangani kliennya itu langkah pertama yang dilakukan adalah beneran ini nggak bisa didamaikan. Begitu, itu yang benar sih sebetulnya kan sih. Oke, baiklah kita menuju ke kabar bahagia selanjutnya nih ya. Dari Betharia Sonata yang kemarin habis mantu ditemani oleh putranya Leon Dozan. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Mbak Betharia Sonata. Assalamualaikum. Udah laku, halo ada Leo. Aduh, 1 udah ya. Nunggu lagi satu lagi nih. Tinggal ini 1. Kita lihat dulu postingannya ya, postingan di pernikahannya Nabila gitu ya. Ini postingannya kamu tulisnya adalah pernikahan kita gitu. Ya. Nih Mbak Beta kenapa nulisnya pernikahan kita? Pernikahan kita tuh dia, maksudnya dia. Nah, kita jadi bertanya-tanya ya. Dia bukan. Dia. Maksudnya Mama lagi menceritakan tentang mereka berdua Iya, gitu ya. iya, gitu. Mbak Beta ini ya akhirnya nih anak perempuan gitu ya, 8 tahun bersama akhirnya menikah gitu ya. Pasti rasanya lega banget. Lega banget. Yang paling bikin deg-degan sebelum itu apa? Deg-degannya apa? Ada nggak yang bikin khawatir gitu, ada nggak? Sebelum acara pernikahan digelar. Aduh, Hah? apa ya? deg-degan, bahagia, Bahagia. Atau Terharu. persiapannya terharu ya? Terharu. Udah macam-macam nggak bisa dibilang. Nggak bisa Pasti dibilang. anak saya lah. Kayaknya gitu kalau udah ketok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Momen yang paling membuat haru tuh yang masih teringat sampai sekarang tuh momen apa? Pada saat minta izin. Ya pokoknya jangan sampai nangis lah. Jangan sampai nangis, padahal pengen nangis. Enggak. Tidur berdua. Tidur berdua. Tidur berdua itu momen yang paling dikangenin, paling haru. Jadi terakhir tidur berdua sebelum menikah itu. Iya, bukan terus berdua. Oh, tidur berdua. Iya, berarti terakhir sebelum dia nikah. Iya. Masih ingat malam terakhir berdua tidur sama Nabila. 25 tahun. Ngobrol apa? Enggak ngobrol, cuma masing-masing ya gimana ya gitu. Cuma ya Udah ya. Ya, sekarang udah laku. ya udah laku, alhamdulillah. Jadi rasanya sekarang nggak bisa tidur bareng Nabila lagi Nggak secara bisa. tiap hari. Sedih dong. Ya sudah Rasanya beda. beda rasanya beda. Biasanya kalau tidur bareng tuh ngapain aja sambil tidur bareng tuh, apa ngobrol dulu ada? Pas tidurnya aja bareng, kalau itunya sih biasa aja, masing-masing di tempat tidur. Pas tidurnya itu Tidurnya selalu bareng. Jadi pada saat hari pertama itu sesudah dia menikah bangun bingung dong lihat sebelah nggak ada siapa-siapa. Ya. Ini Leon nggak nemenin? Enggak, dia laki-laki.
Dia laki-laki. Dan benarkah ini ya Nabila dan suaminya juga akhirnya supaya mamanya ini bisa beradaptasi, dia seminggu di rumah. Seminggu. 3 hari di rumah. 3 hari di rumah. 3 hari. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah mulai. Aduh, dadah dong. Dadah dong. Tapi begini tuh. Gini apa dah? Iya. Pengen. Oke. Coba nah ini kan kemarin juga kita lihat acara pernikahannya. Ada cuplikan acara pernikahannya? Kita lihat videonya berikut ini ya. Beta waktu momen sungkeman itu, ingat nggak apa yang pas dipesenin ke menantu? Yang apa? Ya pada saat ngomong ke menantu tuh apa yang disampaikan? Ngomong apa ke menantu? Cuma kamu jagain dia. Itu aja. Nah nangis ya? Nggak nangis, kenapa? Waktu itu nangis. Nangis waktu itu ya? Waktu itu nangis. Terus enggak. Sekarang enggak? Kenapa? Enggak, karena udah. Karena udah ya, nanti takut ngeberatin Nabilanya. Ngeberatin. Kalau pesannya dari Mbak Beta sendiri buat Nabila, ini kan sekarang sudah menjadi istri yang membangun rumah tangga, apa yang selalu dipesankan buat dia? Jadi istri yang baik untuk Ferial. Untuk Ferial. Ini udah 8 tahun kan mereka tuh pendekatannya gitu kan, cukup lama ya. Waktu minta izinnya dulu gimana? Waktu ngomong pertama kali akhirnya mereka mau melangkah ke jenjang pernikahan. 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Dia bilang. Terus? Aduh. Akan menikah, mau menikah gitu ya. Enggak Terus tapi kan di situ kalau kita mengundang Nabila kan dia kayaknya belum mau dulu nih ngabarin gitu ya. Ini pasti persiapannya juga cukup serius. Bilang siap 6 bulan. Siap 6 bulan. Aduh. Oke, kalau Leon kan ini berarti ngelangkain ya, gitu. Ada obrolan nggak atau kamu sendiri sebagai kakak laki-laki, apa yang kamu pesankan buat suaminya Nabila? Terutama Leon mau berterima kasih dulu sama seluruh wartawan yang sudah hadir di acara Nabila sama Feria. Kepada Bapak Haji Rano Karno yang sudah menjadi saksi di acara pernikahan Nabila dan Feria. Bapak Ahmad Dhani dan Tante Mulan Jamila, terima kasih banyak. Tante Nia Daniati, Heti Gus Endang udah menghibur masyarakat juga pada saat itu. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ya. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kendala. Leon berharap Nabila sama Ferial ini bisa menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Sebelumnya Nabila sempat bilang ke Leon, Kakak Leon, Nabila mau nikah dulu ya sama Ferial. Terus? Mau apa dari Nabila? Terus? Leon bilang tuh, uang tunai aja. Gitu ya? Berapanya rahasia ya? Oh iya. Itu minta. Tapi kamu sebagai kakak laki-laki nih, pasti kan mau jagain adik ya. Ada juga nggak kamu yang kamu sampein ke Ferial gitu, khusus sebagai kakak laki-laki, ada nggak? Yang pastinya Leon bilang sama Ferial, Ferial jaga Nabila. Nabila ini adik kandung Leon satu-satunya. Jangan sakiti dia, cintailah dia. Jangan sakiti dia, cintai dia. Kalau seandainya ada apa-apa, kamu akan? Nggak akan apa-apa. Kata ibunya, nggak akan apa-apa. Ya didoakan saja yang terbaik ya. Ini Mbak Beta juga sempat waktu itu ngobrol, salah satu yang selalu dipesankan buat anak-anak itu, jadi kalau memilih pasangan itu adalah melihat bibit bebet dan bobotnya, begitu ya. Coba kita lihat ini di wawancara 20 Januari 2023 yang lalu. Berikut ini. Ada satu hal. Apa? Mama itu orangnya nggak bisa tidur sendiri. Iya, jadi serius. Waktu itu aku pernah lagi pengen sendiri kan, pengen tidur sendiri. Terus kata mama tiba-tiba buka pintu kan. Bener nih tidur sendiri. Iya, ma pengen tidur sendiri dulu. Tutup kan. Terus kedua kalinya gitu lagi. Aku bilang, iya bener sendiri. Terus pas aku bangun tidur, mamaku di sebelah aku. Itu. Oh, itu mama. Ya
ya ampun, lu rasanya pasti nggak enak banget ya. Iya, nggak enak sih. Nggak bisa tidur sendiri, bener? Atau harus ditemenin Nabila atau emang nggak bisa tidur sendiri? Karena selama ini ada Nabila aja makanya temenin gitu. Jadi ini baru pertama kali nih tidur sendiri. Sekarang walaupun ada Nabila di situ, ya dia tidur. Ya nggak mungkin tiba-tiba diganti kan? Tiba-tiba ibunya tidur sendiri nggak bisa gitu ya? Tidur bisa. Bisa, tapi bisa tidur. Bisa tidur. Bisa. Mimpinya sama nggak? Enggak pakai mimpi. Nggak pakai mimpi. Tapi kan rasanya aneh ya. Tapi bisa lah. Tapi bisa insya Allah ya. Oke, nggak mau tadi temenin sama Leo? Enggak ya. Ini ada lagi nih soal bibit-bibit bobot ya. Ada nggak sih? Kalau nggak ada ya udah kita tanya aja nih sekarang ke Mbak Beta gitu ya. Mbak Beta nih kalau kita boleh tanya nih ya. Ini buat Mbak Beta memandang menantu nih yang udah 8 tahun, berarti kenalnya udah 8 tahun kan sama si. Pernah digituin nggak sih ditanya gitu ke Ferial, kapan nih udah 8 tahun gitu? Oh, nggak pernah. Nggak pernah, soalnya anaknya memang susah cari apa ya? Susah cari cari. nggak baiknya yang mana ya? Dan nggak susah. Anaknya baik banget gitu ya. Baik banget. Baik banget. Iya. Oke, kalau boleh dikasih skor nih 1 sampai 10 Mbak Beta kalau melihat Ferial ya. Dari soal lembutnya dan penyayangnya skornya berapa dia? 10. 10. Komitmen dan usahanya berapa? 10. Usahanya 10. Contohnya apa? Boleh diceritain nggak? Contoh yang menggambarkan usahanya dia gitu yang luar biasa. Masya Allah. Kalau dia janji dengan Nabila selalu tepat. Selalu tepat. Apa janjinya? Salah satunya mungkin apa yang Dia janji ke pesta atau gimana gitu. mau datang, mau Iya. nemenin itu pasti nggak pernah ingkar ya. Kedewasaannya dalam menghadapi masalah 10. 10 juga. 10. Pekerja keras Iya, kerja keras. 10. Kesabarannya. Sabar. Orangnya. Kok tahu Mbak Beta kalau dia sabar? Iya tahu, karena saya cari jeleknya dia di mana ya dia gitu. Sabar banget ya. Mudah-mudahan seterusnya. Amin. Sabar. Amin. 8 tahun nih kesetiaannya? Iya. So far selama 8 tahun. Enggak. Itu dia setia. Dia setia. 8 tahun selalu ada di situ bersama. Ini sebelum pernikahan ada drama-drama apa gitu dulu nggak? Nggak ada ya, lancar. Nabila sama Ferial aman ya. Mbak Beta aman Setahu juga? saya, Nggak ada. Aman juga. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi sama Mbak Beta dan juga Leon. Ini yang viral kemarin ya, ada Ayu Puspa dengan kontennya gini nih. Gimana sih? Gitu ya. Kita lihat dulu profil Ayu Puspa berikut ini. Oke, baik, kita sudah bisa dengan Ayu Puspa ditemani oleh suaminya Beli Putu. Dari Bali datang ke sini ya. Kita sekarang lagi ngintip-ngintip yang ada di Bali tuh yang mau akad nikah. Tapi kita lihat dulu ini seperti apa sih keviralan Ayu Puspa gitu sampai ditonton lebih dari 69 juta kali. Ya, kita lihat yang berikut. Beli Putu dong, aku pengen lihat Beli Putu kalau kayak gitu kayak gimana. Kayaknya kalau aku agak sedikit susah ya. Kenapa? Karena bisa dibilang susah untuk senyum. Kalau ngedip bisa. Kalau ngedip bisa. Iya. Kebalikannya kita ya. Iya, ini benar kayak 180 derajat. Oh gitu, dia ceria Dia yang gitu. ceria, Putu yang lebih ke pendiam. Dia Putu introvert, Puspa yang lebih Lebih ekstrovert. Kalian kan juga kan kalian tuh udah menjadi konten kreator juga udah lama ya, dari 2018 bikin konten couple juga sampai dibilang adalah Dilan miliknya Bali. Iya, betul ya. Betul sekali. Kenapa dibilang Dilan milik? Kamu anak motor juga dulu. Dulu itu sempat ikut kompetisi trailer Dilan. Nah, terus kita lah menjadi nominasi yang dari Bali. Oh gitu. Nah, dari situlah trailer Dilan kita itu viral di mana-mana. Akhirnya ya sudah, mungkin orang-orang menyebutnya kita bahwa Dilan miliknya Bali. Oh gitu. Aduh, ini so sweet. Berapa lama kalian udah kenal pacaran sampai menikah? Berapa tahun? Total berapa? 2019. Menikahnya? Kenalnya 2019. Iya. Kenalnya 2019. nikahnya 2020. 20. Iya sih? Iya. Ayo bulan apa yo? Oke, kita lihat dulu komentar netizen pada saat Puspa ini viral ya. Kita baca berikut ini komentarnya, bunyinya adalah ngikutin Putu Puspa pas masih zaman ngekos nih. Ini follower sejati dari lama ya. Yang berikutnya ada lagi perpaduan wajah Glenka sama Dinda Kirana, itu kamu ya. Yang berikutnya Ayu Puspa emang dari dulu cantik sama manis, apalagi pas zaman Ayu Puspa dengan poni dan roll rambutnya. Itu konten kamu dulu ya. Yang berikut fix ini pemenang tren Kim Seon Ho Smile Challenge katanya gitu, karena kamu tuh viral banget. Jadi ini sepanjang kamu jadi konten kreator, ini yang paling Iki yang paling viral. Iki sih yang paling viral. Yes, Iki yang paling viral. Rasanya gimana? Campur aduk. Rasanya seneng, terus sedih juga sih sebenarnya. Kenapa sedih? Kayak
kayak nggak nyangka. Ini yang paling viral soalnya. Terharu. Nangis Puspa. Kenapa kok terharu? Nangis Puspa. Kenapa? Kenapa? Puspa nggak bisa jawab. Kok bikin Puspa nangis lu? Kenapa? Karena Puspa tuh dulu merintis dari bawah banget. Terus kerja ikut orang 5 tahun jualan sosis gitu-gitu. Terus ketemu Putu yang suka ngerekam Puspa yang suka di depan kamera. Pokoknya kerja full dari pagi sampai malam, kadang pagi sampai pagi. Terus kayak mungkin Tuhan baru ngasih rezekinya sekarang gitu. Itu terharu Puspa. Kemarin tuh sempat nangisin karena sampai Puspa nggak sempat istirahat, kayak bawa banyak tawaran kerja masuk gitu-gitu. Sebenarnya takut nggak fokus, cuman Puspa bersyukur sih udah sampai di titik ini sekarang gitu. Nggak nyangka sih Puspa viral. Viral gitu. Jadi gembira tapi juga terharu banget karena kamu yang kalian berdua ya merintis dari kerja berdua ini semuanya dari bawah, betul. Iya. Jadi yang berubah setelah viral ini banyak tawaran pekerjaan masuk. Betul. Iya. Banyak banget. Itu yang pada saat viral itu siapa yang videoin? Bojo suami aku iki. Iya. Berguna kamera belakang ini. Itu pakai kamera belakang ya. Iya. Terus beli foto. Pada saat istrimu viral banget, kan emang kelihatannya cantik, gemes banget gitu loh. Kiu. Gitu. Kamu ada kekhawatiran nggak ya? Kekhawatiran udah pasti. Bohong. Pasti ya. Mungkin kekhawatiranku mungkin tidak terlihat, tapi kalau ditelusuri lebih dalam lagi aku khawatir banget. Soalnya kan kamu kemarin sempat cerita juga banyak yang nge-DM. Kayak sempat ada yang manggil sayang, sempat segala macemnya. Tapi khawatir pasti khawatir. Tapi aku yakin kalau yang namanya putus sama Puspa itu tidak akan terpisah. Amin. Ya, sih. orang kamu yang videoin ya kan? Jadi ya. Dia orang tahu nih, udah ada yang punya ya kan? Iya, ada yang beli nikah, putu guys. Nah, mungkin itu juga salah satunya akhirnya beli putu tuh kemudian posting ya, foto ya. Itu untuk mengingatkan khalayak bahwa Puspa udah ada yang punya. Iya. Kita akan bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Pink No Secret.